Ohayo minasa dimanapun kalian berada, baik itu di nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mr. K di channel Oni Project. Oke, di video kali ini Mr. K Oni Project akan membahas tentang rangkuman movie Jujutsu Kaisen Zero Part 1. Sebagai disclaimer, isi rangkuman ini Mimin buat sebelum movie-nya tayang di bioskop Indonesia. Jadi isinya Mimin ambil dari manga Jujutsu Kaisen chapter 0 langsung. Apabila terdapat sedikit perbedaan antara rangkuman ini dengan movie-nya nanti, mohon untuk dimaklumi. Karena biasanya di movie akan terdapat pengurangan cerita atau tambahan cerita, tapi tenang saja, perbedaannya pasti hanya sedikit. Cerita di movie-nya tidak mungkin melenceng jauh dari manganya. Sebagai informasi, movie Jujutsu Kaisen Zero ini akan tayang serentak di bioskop Indonesia pada tanggal 16 Maret 2022. Movie ini berjudul Gekijo Ban. Tapi kalau di manganya berjudul SMK Jujutsu Tokyo Metropolitan. Tontonlah teman-teman, jangan sampai kalian lewatkan, karena ini sangatlah seru. Oke, sebelum memulai pembahasan rangkumannya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai. Ikuzo Mina. Cerita Jujutsu Kaisen Zero ini berpusat pada main karakter yang bernama Okotsu Yuta. Pada scene awal, kita akan diperlihatkan tentang sosok Okotsu Yuta. Yuta merupakan bocil berumur 16 tahun yang selalu diikuti oleh kutukan spesial bernama Rika. Dalam hal ini, Yuta telah tertangkap oleh petinggi Jujutsu untuk disidang dan dieksekusi dengan cara pengasingan total dari dunia manusia. Hal tersebut tentu sangat sesuai dengan keinginan Yuta yang ingin diasingkan dari kehidupan manusia. Karena hanya dengan begitulah penderitaannya akan segera berakhir. Dalam hal ini, terdapat sebuah scene di mana scene tersebut dapat menjelaskan tentang makna penderitaan yang dimaksud oleh Yuta. Dalam scene tersebut, terlihat bahwa Yuta sedang menerima pembulian oleh 4 orang teman sekolahnya. Tapi inti penderitaannya bukan di situ. Saat Yuta menerima pembulian, Rika akan selalu muncul dan langsung membunuh para pembuli Yuta tersebut. Berita tentang pembulian dan pembunuhan tersebut langsung tersebar luas bahkan sampai ke telinga para petinggi Jujutsu. Maki, Toge, dan Panda juga telah mengetahui informasi tersebut. Bahkan sebenarnya Yuta dan kutukan Rika juga telah lebih banyak membunuh orang lain. Karena hal itulah Yuta jadi merasa bersalah dan dia juga sangat takut untuk bergaul dengan orang lain. Yuta pun akhirnya ditangkap oleh para petinggi Jujutsu. Yuta disidang dan akan dieksekusi dengan cara diasingkan dari dunia manusia. Namun terdapat seorang yang menolak keputusan pengasingan Yuta. Dia adalah Gojo Satoru. Dia merupakan saman terkuat pada saat itu. Bahkan para petinggi juga tidak mampu untuk mengalahkan Gojo Satoru. Para petinggi sangat menuruti semua perkataan Gojo Satoru. Dalam hal ini, alih-alih membunuh Yuta atau mengasingkan Yuta, Gojo Satoru malah ingin menjadikan Yuta sebagai siswa SMK Jujutsu Tokyo Metropolitan. Lalu terdapat juga scene di mana Gojo dan Yuta akan bertemu untuk pertama kalinya. Saat Gojo menemui Yuta di penjara Jujutsu, terlihat bahwa terdapat pisau yang telah bengkok-bengkok. Yang itu ternyata Yuta mencoba untuk bunuh diri namun selalu dihalangi oleh kutukan Rika. Yuta begitu sangat depresi dengan situasi yang saat itu dia alami. Yuta sangat ingin mati. Apabila memang tidak bisa mati, Yuta hanya ingin menyendiri tanpa bertemu dengan orang lain. Karena memang Yuta tidak ingin menyakiti orang lain lagi. Tujuan Gojo Satoru menemui Yuta adalah untuk mengajak Yuta menjadi siswa baru SMK Jujutsu Tokyo Metropolitan. Menurut Gojo, apabila Yuta mengasingkan diri, Yuta hanya akan menjadi sad boy kesepian. Selain itu, Gojo juga menjelaskan selain untuk menyakiti orang lain, kutukan Rika yang selalu bersama Yuta juga bisa digunakan untuk menyelamatkan orang lain. Hal tersebut tergantung bagaimana cara Yuta menggunakannya. Oleh sebab itu, Yuta bakal mempelajari cara mengendalikan kutukan Rika di sekolah tersebut. Oke, lalu di scene selanjutnya, kita akan diperlihatkan bahwa Gojo akan memperkenalkan Yuta sebagai siswa baru SMK Jujutsu Tokyo Metropolitan di depan Maki, Toge, dan juga Panda. Mereka merupakan saman sekaligus siswa yang akan menjadi teman belajar Yuta yang baru. Saat pertama kali mereka bertemu, Maki, Toge, dan Panda langsung terkejut dengan sosok kutukan Rika yang selalu bersama Yuta.
Kemudian, saat Yuta akan memperkenalkan diri, tiba-tiba saja Maki, Toge, dan Panda langsung mencoba untuk menyerang Yuta. Hal tersebut terjadi karena mereka merasa bahwa Yuta dan kutukan Rika merupakan ancaman besar bagi mereka. Menurut Maki, Yuta merupakan manusia yang telah terkutuk. Maki juga menjelaskan bahwa SMK Jujutsu hanya untuk orang yang ingin belajar kutukan, bukan untuk manusia terkutuk seperti Yuta. Lalu kemudian, Gojo menjelaskan tentang asal-usul kutukan. Kutukan bisa terlahir karena adanya emosi negatif yang muncul meluap-luap dari berbagai manusia. Perbuatan jahat manusia maupun perbuatan jahat Saman juga dapat memicu terlahirnya kutukan. Untuk melawan kutukan, Saman biasanya menggunakan kutukan-kutukan lain. Di SMK Jujutsu, para siswa bakal diajarkan cara untuk memurnikan para kutukan yang telah traveling di sekitaran kota Jepang. Dalam hal ini, di awal ajakannya, Gojo tidak pernah menjelaskan hal tersebut kepada Yuta, sehingga Yuta sangat terkejut setelah mendengar penjelasan tersebut. Di tengah penjelasan Gojo, tiba-tiba saja Rika muncul dari dalam tembok. Rika langsung menyerang Maki, Toge, dan Panda karena mereka telah dianggap sebagai pembuli Yuta. Lalu kemudian, scene pun dialihkan ke flashback Yuta dan Rika. Dalam scene tersebut, terlihat bahwa Rika bocil telah memberikan hadiah ulang tahun berupa cincin pernikahan kepada Yuta. Yuta dan Rika pada saat itu telah membuat janji pernikahan untuk selalu bersama selamanya. Sebagai simbolnya adalah hadiah cincin yang diberikan oleh Rika kepada Yuta. Setelah itu, tiba-tiba saja Rika mati tertabrak mobil truk dan mukanya hancur. Karena memang sebuah janji telah mengikat mereka berdua. Akhirnya, kutukan jelmaan Rika muncul dan mulai saat itulah Yuta selalu diikuti oleh kutukan Rika. Lalu kemudian, di scene sekarang, terlihat bahwa Maki, Toge, dan Panda telah babak belur karena dihantam oleh kutukan Rika. Itu konsekuensinya karena mereka telah menyerang Yuta. Lalu kemudian, Gojo pun memperkenalkan mereka kepada Yuta. Maki Zenin, Saman pengguna senjata kutukan. Toge no Maki, Saman pengguna perkataan terkutuk. Karena perkataannya bisa jadi kenyataan, jadi Toge selalu menggunakan kata-kata makanan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu kemudian, Panda sang boneka kutukan. Untuk saat ini, total 4 siswa akan berada di kelas tahun pertama. Nih, lihat. Muka Yuta tuh masih kelihatan cupu. Belum kuat kayak sekarang. Oke, lanjut. Setelah semua perkenalan, Gojo pun langsung memberikan pelatihan kepada mereka. Pelatihan pertama, mereka harus membuat 2 kelompok di mana Panda dan Toge akan berpasangan, lalu Yuta dan Maki akan berpasangan. Mereka akan membasmi para kutukan yang ada di sebuah sekolah di Tokyo. Sebelum itu terdapat hal menarik di sini. Di sini Maki bertanya kepada Yuta tentang tujuan Yuta menjadi siswa SMK Jujutsu. Yuta merupakan manusia yang selalu dibully. Yuta selalu memasang wajah melas untuk menjelaskan bahwa dirinya sebenarnya adalah orang baik. Menurut Maki, apabila Yuta tidak memiliki tujuan, maka Yuta tidak akan bisa bertahan sebagai siswa SMK Jujutsu, atau dengan kata lain, Yuta akan segera terbunuh. Tapi sebelum Yuta menjawab pertanyaan Maki, Panda menghentikannya. Lalu scene pun langsung dialihkan ke sekolah yang akan dimurnikan. Sekolah ini merupakan sekolah biasa, namun terdapat anak-anak yang menghilang di sekolah ini dengan tidak wajar. Menurut Gojo, mereka pastinya diculik oleh para kutukan yang ada di sekolah tersebut. Tempat yang memiliki kenangan merupakan tempat yang digunakan oleh kutukan sebagai markas. Tempat seperti sekolah dan rumah sakit selalu memberikan emosi-emosi negatif yang dapat melahirkan kutukan. Misi dari pelatihan ini adalah untuk memurnikan para kutukan yang telah tersebar di sekitaran sekolah. Lalu kemudian, temukan juga anak-anak yang telah diculik oleh para kutukan. Apabila mereka telah mati, Gojo meminta untuk memurnikan mayat anak-anak tersebut. Lalu Gojo pun pergi sekaligus memasang barir atau penghalang supaya para saman yang sedang melakukan misi tidak akan bisa terlihat dari luar barir oleh orang lain. Selain itu, barir juga bisa digunakan untuk memancing para kutukan supaya mau keluar menemui para saman. Pesan Gojo kepada para siswanya hanya satu: jangan mati.
Lalu kemudian Yuta dan Maki pun langsung bertemu dengan 3 kutukan lemah. Kenapa lemah? Karena memang kutukan berasal dari manusia, jadi sifatnya juga sama seperti manusia. Apabila kutukan datang bergerombol, maka sudah bisa dipastikan bahwa kutukan tersebut lemah. Sama seperti manusia keroyokan, tandanya lemah. Maki pun langsung membantai para kutukan tersebut menggunakan tombak kutukan. Sekali tebas langsung bablas anginnya. Salah, maksudku musnah kutukannya. Di sini Yuta begitu sangat cupu, ketakutan dan keluar keringat dingin. Mereka pun mencari kutukan yang lain. Di tengah perjalanan, Maki bertanya kepada Yuta tentang tingkatan yang dimiliki oleh Yuta. Yuta bengong dong, dia cupu nggak tahu apa-apa. Maklum sih, dia baru juga masuk SMK Jujutsu. Haha. Di sini Maki menjelaskan bahwa Saman memiliki peringkat masing-masing. Saman biasanya memiliki peringkat 4 sampai dengan 1. Biasanya siswa baru diberikan peringkat 4 karena tidak memiliki pengalaman. Namun pada saat Maki melihat kartu siswa Yuta, ternyata Yuta memiliki peringkat spesial. Peringkat spesial merupakan peringkat di atas peringkat 1. Lalu kemudian tiba-tiba saja muncul kutukan besar. Maki dan Yuta pun dilahap oleh kutukan tersebut. Di dalam perut kutukan tersebut, Maki terkena racun kutukan. Maki sekarat dan hampir mati. Selain itu, mereka juga bertemu dengan 2 anak yang telah diculik oleh kutukan tersebut. Lalu kemudian, dengan tekad untuk menyelamatkan Maki dan 2 anak tersebut, Yuta dengan lantang menyatakan bahwa dirinya masuk SMK Jujutsu hanya untuk menjadi orang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Dengan kata lain, dia hanya ingin memiliki teman sejati. Yuta pun akhirnya menggunakan cincin pemberian Rika. Dia meminta bantuan dari kutukan Rika untuk mengalahkan kutukan yang telah memakannya. Rika pun muncul dan langsung membunuh kutukan tersebut. Di kejauhan, Gojo juga mengawasi amukan Rika sang kutukan kelas spesial. Kemudian, Yuta pun menggendong Maki dan 2 anak tersebut menuju Gojo. Di tengah perjalanan, sosok Rika kecil muncul dan menyemangati Yuta yang sedang berusaha menggendong. Mereka pun berhasil menyelesaikan misinya. Lalu Maki dibawa ke rumah sakit. Maki berhasil selamat. Setelah kejadian di sekolah tersebut, perlahan ingatan Yuta tentang Rika kembali muncul. Menurut Yuta, bukan Rika lah yang mengutuk Yuta, tapi malahan Yuta lah yang telah mengutuk Rika untuk selalu bersama dengannya. Dengan kata lain, Yuta sangat mencintai Rika, sehingga Rika selalu mengikuti Yuta. Menurut Yuta, cinta merupakan kutukan yang paling lengket dibandingkan kutukan lain. Lalu di scene terakhir part 1 ini, Yuta bertekad bahwa dirinya akan berusaha untuk melepaskan kutukan Rika dengan belajar di SMK Jujutsu Tokyo Metropolitan. Oke, seperti itulah pembahasan tentang rangkuman movie Jujutsu Kaisen Zero part 1. Untuk part selanjutnya bakal Mimin upload secepatnya. Stay tune ya teman-teman. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasen. See you di next video.